Shalom semuanya. Ya, selamat malam. Apa kabar saudara-saudari yang dikasih Tuhan? Ya, saya setuju dengan lagu tadi. Tiada terukur dan tak terselami kasihnya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang kasih Tuhan ini memang nggak bisa diukur. Kenapa? Karena kasih Tuhan adalah dirinya sendiri. Amin. Dan kalau Anda mengalami kasih Tuhan itu pasti nggak akan ada batasnya. Ya, saudara. Hari ini kita akan perjamuan kudus, ya kan? Mungkin Anda bingung kok ini mundur sampai minggu kesekian, Pak. Ya, karena kita sudah mengalami beneran mengalami ya banyak pembicara yang berbagi di tempat kita. 1 September adalah Pastor Mike Hess dari Amerika. 8 September adalah Jeff Yuen. 15 September kemarin adalah Tracy Trinita. Ya, dan akhirnya saya dapat di minggu keempat. Ya, jadi perjamuannya ya minggu keempat. Ya, saudara, jadi nggak soal, tapi hari ini saya mau ajak Anda untuk merenungkan sebuah kebenaran, yaitu encounter with His glory, perjumpaan dengan kemuliaannya. Saudara, ini merupakan bagian daripada tema setahun ini, yaitu tema tentang encounter. Ya, encounter series. Nah, saya mau ngajak Anda ngerenungin ya kisah seseorang pahlawan Tuhan yang tiba-tiba ketika ngobrol dengan Tuhan dia bilang, Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu padaku. Ini menarik, saudara. Kalau Anda renungin dan Anda lihat ini benar-benar interesting. Karena apa? Karena pahlawan ini ya itu namanya Musa. Nah, kalau saudara lihat perjalanannya, ya rasanya cuma Musa yang pernah berani nanya, tunjukkan kemuliaan-Mu padaku. Ya, yang lain sih mungkin bukannya nggak berani atau gimana, saudara. Tapi yang lain tuh mungkin merasa ya memang Tuhan itu penuh kemuliaan. Tapi yang ngerti kenapa di ini kok Tuhan maksudnya Musa kok tiba-tiba nanya ini. Dan kalau Anda lihat, ini saya ambil dari Keluaran 33. Ya. Karena kalau Anda mundur ke belakang dari kitab Kejadian dan seterusnya, even bahkan Henoh yang berjalan bersama Tuhan sampai beberapa lama, ya, itu nggak pernah diceritakan bahwa Henoh itu minta ditunjukin kemuliaannya. Mungkin bukannya mungkin sih, saya rasa hampir pasti bahwa dia sendiri sudah lihat kemuliaannya Tuhan. Ya, cuman dia nggak cerita aja. Ya, tapi menarik di sini Musa cerita ini. Ya, dia bilang, show me your glory, Lord. Tapi yang sangat menarik lagi adalah apa? Musa nanya ini atau Musa minta Tuhan menyatakan kemuliaannya itu pada saat diskusi negosiasi antara Musa dengan Tuhan. Gara-garanya apa? Tuhan lihat umat pilihannya bangsa Israel itu, saudara, ya membuat lembu emas. Ya, saya kasih intronya dulu dari Keluaran 32 ayat 1. Ya, mungkin tolong Erni Keluaran 32 ayat 1 ya supaya kelihatan, saudara. Ya, Keluaran 32 ayat 1, saudara. Firman Tuhan berkata, ketika bangsa Israel melihat bahwa Musa menunda untuk turun dari gunung, bangsa itu berkumpul untuk datang kepada Harun dan berkata kepadanya, ayo, ya ini saya lihat dari AYT sekarang dari PB aja,
Ya, bangsa itu berkata gini, saudara. Ya kan? Ya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Saudara lihat ya, bangsa Israel ini nekat banget sih memang. Dia bilang, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara lihat ya, yang minta Harun, yaitu yang mewakili Musa saat itu ketika Musa lagi di gunung, di atas gunung untuk ketemu Tuhan, itu adalah bangsa Israel. Dan mereka meminta meminta Harun, karena mereka nungguin Musa ini nggak turun-turun, ya. Karena Musa nggak turun-turun, mereka minta dibikinin Allah yang lain, ya. Bayangin, dan akhirnya Harun mengumpulkan emas dan semuanya bikin lembu emas. Ini kelewatan, saudara. Ya, semua kita tahu bahwa yang membebaskan Israel dari tanah Mesir, dari cengkeraman Firaun, itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Ya, itu Tuhan sendiri. Tapi ya setelah Musa lagi ngadep Tuhan untuk mendengar arahan-arahan, yang terjadi ini kelewatan, saudara. Sekali lagi, mereka minta dibikinin Allah yang lain. Dan yang nekat juga adalah Harun kok yang mau-maunya bikinin lembu emas. Mungkin Harunnya takut, saudara, karena ini ya bangsa ini cukup sangar sih, saudara. Ya kalau nggak dibikinin bisa ngamuk kali, protes. Nah, setelah itu Tuhan bilang sama Musa, kamu sekarang turun deh, lihat umat yang kau pimpin itu, mereka bikin apa? Musa marah, saudara. Tapi Tuhan juga marah. Nah, di saat Tuhan itu marah, Anda harus lihat semua ya, Keluaran 32 terus ya sampai 33. Itu Tuhan sempat memutuskan, aku akan hapus bangsa ini. Ya, Tuhan sempat memutuskan, aku akan hapus bangsa ini dan aku akan mengganti bangsa ini dengan bangsamu aja. Tapi Musa nggak mau. Tuhan sempat ngomong, aku akan utus malaikatku, Musa juga nggak mau. Sampai akhirnya kita nyampe langsung kepada Keluaran 33 ayat 15. Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Makanya lahir lagu, If your presence doesn't go with us, we will not leave this place. Kalau kehadiranmu ya tidak menyertai kami, kalau hadiratmu tidak menyertai kami tidak akan berangkat kemanapun. Ya, jadi Musa nego sama Tuhan, ya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Ayat 16, sebab bagaimana hal itu akan diketahui bahwa aku telah mendapat kemurahan hati di matamu dan umatmu ini, aku dan umatmu ini, bukankah dengan penyertaanmu itu kami, yaitu aku dan umatmu ini, ya dapat dibedakan dari segala bangsa lain di permukaan bumi. Saudara, lihat ya, statement ini jelas ya. Jadi kalau Anda dan saya disertai Tuhan, maka pasti akan ada perbedaan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau Anda dan saya disertai Tuhan, ya, itu pasti akan ada perbedaan. Dan saya terlalu percaya karena ternyata faktanya bahkan kebenarannya Anda dan saya disertai Tuhan. Amin. Ya. Makanya jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah kabur-kaburan, Saudara. Ya. Nah, ayat 17 Tuhan menjawab Musa, aku juga akan melakukan yang telah kamu minta sebab kamu mendapatkan kemurahan hati di mataku dan aku telah mengenalmu dengan namamu. Saudara lihat,
Aku akan lakukan itu semua permintaanmu, dan aku telah mengenalmu dengan namamu. 18, lalu Musa berkata, aku mohon kepadamu, tunjukkanlah kemuliaanmu itu. Saudara lihat ya, show me your glory. Ya, saudara, sekali lagi, kalau secara manusia, ini Tuhan lagi dalam mood atau emosi yang kurang pas, saudara. Kalau secara manusia, tapi dia itu Tuhan, saudara. Amin. Ya, makanya tadi nyanyian tadi saya sangat setuju. Apa itu? Ya kan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Betapa panjang dan lebar dan tingginya kasih-Mu Tuhan. Nah, saudara, saya kasih. Musa bilang, show me your glory. Dan ayat 19, Tuhan menjawab. Dia menjawab, aku akan membuat seluruh kebaikanku lewat di depanmu. Saudara, aku akan membuat seluruh kebaikanku lewat di depanmu. Bahasa Inggrisnya, sorry, I will show all of my goodness passing to you. Saudara, aku akan melewatkan segenap kebaikanku. Nah, bahasa versi yang lain, TB bilang, aku akan menyatakan kegemilanganku. Jadi, saudara, kegemilangan Tuhan atau kemuliaan Tuhan, itu bicara tentang seluruh kebaikannya. Amin. Ya, dan akan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Nama-nama Tuhan zaman dulu, saudara, waktu Israel ini, zamannya Musa ini, nama Tuhan dikenal dengan berbagai nama, antara lain El Shaddai, amin, Allah yang Maha Kuasa, ya. Terus ada nama-nama yang lain, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ada nama lain lagi, Jehovah Nisi, Allah panji-panjiku. Ada nama lain lagi, Jehovah Rafa, Allah adalah penyembuhku. Saudara, amin. Dan nama-nama yang lain lagi. Semuanya itu. Nah, saudara lihat baik-baik, ya kan? Nama-nama ini juga akan diserukan sebagai satu deklarasi. Ya. Jadi Tuhan akan menyatakan kebaikannya dan Tuhan akan menyebutkan nama-namanya. Perhatikan saudara, tidak pernah ada nama yang bilang Yehova itu galak, betul ya? Halo? Enggak ada yang bilang Yehova itu kejem, betul? Ya. Nah, makanya lagu-lagu yang bicara tentang memandang wajahmu, itu apa? Rasakan apa saudara? Kasihmu, betul? Ya, bukan memandang wajahmu, rasakan seremmu. Nggak ada ya saudara ya, jangan sampai kita salah dalam hal pengertian-pengertian ini, karena kalau kita salah nanti yang ada adalah gambaran kita kepada Tuhan atau tentang Tuhan itu jadi kacau balau saudara. Ya. Nah, aku akan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu dan aku akan berbelas kasihan kepada orang-orang yang kepadanya aku akan berbelas kasihan. Dan aku akan menyatakan kasih, lihat, menyatakan kasih kepada siapapun yang kepadanya aku akan mengasihinya. Nah, mungkin Anda lihat, loh Pak, emang Tuhan nggak bisa nggak mengasihi? Sebenarnya teorinya bukan begitu, saudara. Teorinya adalah Tuhan itu mengasihi kepada kita semua. Aku akan menyatakan kasih kepada siapapun yang kepadanya aku akan mengasihi. Kalau saudara dan saya tidak dikasih Tuhan, nggak mungkin hari ini kita akan perjamuan kudus, setuju ya? Amin. Makanya perbuatan gini, perjamuan kudus itu bukan ritual, tapi perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, peringatan akan kasihku. Nah, saudara, ya di titik ini saya ingin menjelaskan. Jadi kalau Anda mengalami encounter with His glory, perjumpaan dengan kemuliaannya, maka yang terjadi adalah apa? Anda dipulihkan, Anda diberikan hidup yang baru, dan rancangan Tuhan, semua janji-janji atau kebenaran Tuhan, itu akan berjalan.
atas hidup Anda. Amin. Saudara, jadi tolong kalau baca Alkitab, baca yang detail, bandingkan beberapa versi, supaya Anda bisa ngerti hatinya Tuhan sebenarnya kayak apa. Amin. Ya, jadi jangan cuma selewat. Ya, saya sih tidak pernah melihat nama Tuhan itu galak atau serem atau sensi, ya kan. Nama Tuhan jelas dia sangat mengasihi kita. Amin. Ya, saudara. Nah, kalau Anda tahu nama Yahweh sendiri, YHWH, ya, Yahweh itu artinya nama itu tuh ada, sang ada. Adanya sejak kapan nggak tahu. Karena sejak waktu belum ada, sejak bumi belum ada, dia sudah ada. Amin. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah dia sendiri. Ya, jadi jangan sampai Anda dan saya dikacaukan lagi karena sang ada itu sudah ada. Ya, kalau ditanya sejak kapan ada, nah, waktu belum ada aja dia sudah ada. Gimana mau jelasin sejak kapan dia ada? Saya ulangi lagi ya, supaya nggak bingung. Sejak kapan dia ada, Pak? Waktunya belum ada, jadi tidak bisa dideskripsi, tidak bisa dijelaskan kapan dia ada. Karena waktunya belum ada, dia sudah ada. Nah, ini alam kekekalan, saudara. Nah, saudara, jadi sang ada ini ya datang untuk memberikan hidup buat Anda dan saya. Amin. Ya, sang ada ini bukan datang untuk memberikan Anda persoalan. Amin. Sang ada ini bukan datang untuk memberikan Anda penyakit dan sebagainya. Soalnya kalau sampai kita salah ngerti, saudara, saya ulangi, kalau sampai kita salah ngerti, kita selalu akan menganggap ya Yehova Rafa itu nggak ada. Ya, malah nanti jadinya adalah Yehova penyakit. Ya, saudara, berarti sang ada ini memberikan Anda segala sesuatu yang dasarnya adalah kasih. Ya. Nah, Yohanes 10 ayat 10, sekarang perjumpaan dengan kemuliaannya. Ya, ayat ini berkata, pencuri hanya memikirkan satu, yang ingin mencuri, membantai dan menghancurkan. Perhatiin. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu hal yang mengganggu, yang menghancurkan, yang membuat yang aneh-aneh dan sebagainya, yang negatif-negatif, itu ulahnya siapa, saudara? Pencuri. Ini ulahnya pencuri. Dia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Tuhan datang untuk memberikan kepada kita semuanya di dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup di dalam segala kepenuhannya sehingga kamu melimpah ruah. Amin. Makanya saudara, kalau Tuhan buat mujizat selalu berlimpah-limpah. Mujizat pertama, apa Pak? Air jadi anggur. Betul ya saudara? Ya, itu saudara 6 tempayan, isinya kira-kira 20 galon. Diisi air sumur, tiba-tiba semua dirubah jadi anggur yang kualitasnya tinggi. Kok bisa? Duitnya berapa itu? Saudara, bukan soal itu aja. Karena kalau Tuhan berfirman, segala sesuatu pasti jadi. Amin. Ya, jadi diberikan sampai melimpah-limpah, saudara. 5 roti 2 ikan, ngasih makan 5.000 keluarga malah, kurang lebih. Masih sisa 12 bakul. Ya, luar biasa, saudara. Ya, kok bisa? Ya karena Tuhan. Ya, tadi saya dikirimin sebuah video pendek ya dari in-law saya, dari besan saya, saudara.
Ya, Pak Parlin nggak tahu apa beliau ada di sini, biasanya dia nongol sih. Ya, nah dia tadi ngirimin saya, dia bilang ini jadi inget Heidi Baker. Nah, filmnya ini ceritanya tentang kisah anak-anak di Mosambik. Mosambik ini memang markasnya Irish Ministry, Heidi Baker. Anak-anak di sono tuh sudah diajarin kalau mau makan atau kalau perlu makan harus berdoa. Dan akhirnya itu jadi satu budaya, satu lifestyle. Ya, karena kita percaya what we believe become our action. Apapun yang Anda percaya itu akan jadi kelakuan kita. Action ini akan repetition, akan terus diulang. Diulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menjadi budaya, dan budaya ini akan menjadi destiny. Nah, singkat cerita dalam film itu dijelasin, saudara, anak di sana tuh ada yang punya roti kue kering satu kantong. Dan karena dia diajarin untuk berdoa, ya jadi dia mau makan, ya dia berdoa, saudara. Dan akhirnya kue keringnya ini dibagi sama teman-temannya, semua anak-anak. Saudara tahu sekian banyak anak ngambilin kue kering. Itu nggak ada yang gini, bukan nggak ada yang nggak ngambil, semuanya dapat dan tidak habis-habis kuenya. Sampai besok paginya juga ada lagi. Sampai besok paginya ada lagi. Saudara, what matters to you matters to him. Apa yang jadi masalah buat Anda itu benar-benar akan jadi masalah buat dia. Ya, jadi Anda percaya aja. Ya, pasti Tuhan akan sediakan. Amin. Ya, jadi saudara, ya, aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, ya, saudara. Termasuk kue kering, termasuk kue tidak kering, ya kan? Ya, pokoknya semua kue tidak kering apa itu, Pak? Kue basah maksudnya, saudara. Ya, pokoknya segala kebutuhan akan dikasih. Amin, saudara. Sampai melimpah ruah. Ya. Nah, saya kasih dalam Tuhan, saya akan masuk dalam satu kisah, ya kan, tentang Yesus membangkitkan orang mati. Nah, kita lihat, saudara, sekarang. Ya, Lukas 7 ayat 11 sampai 12. Yesus membangkitkan orang mati. Tidak lama sudah itu Yesus melakukan perjalanan ke desa Naim. Ya, Naim ini artinya dalam bahasa sana itu artinya adalah menyenangkan. Yesus masuk ke kota yang namanya menyenangkan dan orang sangat banyak mengikutinya bersama dengan murid-muridnya. Dan saat mendekati desa itu, dia bertemu dengan rombongan orang banyak di dalam iring-iringan penguburan yang sedang meratap sambil membawa jenazah seorang pemuda ke pemakaman. Pemuda itu adalah anak tunggal ibunya, dan ibunya adalah seorang janda. Saudara lihat, saudara. Ya, bayangkan, saudara. Seorang janda punya anak tunggal. Anaknya, ya, usianya seorang pemuda meninggal di usia yang produktif demikian, saudara. Yang harusnya akan berhasil nantinya. Yang harusnya akan menjadi berkat buat mamanya yang janda juga. Meninggal. Menarik sekali, saudara. Sang raja kehidupan masuk ke gerbang kota, tapi dia berjumpa dengan kematian yang keluar dari kota itu. Saudara, di sana terjadi perjumpaan antara raja kehidupan dan kematian. Dan kita tahu, kalau terang melawan gelap, kehidupan melawan kematian, yang menang siapa, saudara? Halo? Yang menang siapa? Terangnya yang menang. Kegelapan harus pergi, maka kematian harus dikalahkan. Nah,
kemenangan akan terjadi untuk kehidupan ini. Nah, saudara, ayat 13. Ketika Tuhan melihat ibu yang sedang berduka, itu hatinya hancur untuknya. Saudara, belas kasihan Tuhan sangat bergolak, sangat bergejolak, saudara. Ya, ketika Tuhan melihat ibunya, ya, dia sangat sedih, sangat penuh dengan belas kasihan. Nah, kata Yunani katanya yang dipakai untuk hal ini, saudara, ya, itu tingkat belas kasihan yang paling mendalam. Ditulisnya splanchisomai. Ya, saya juga nggak ngerti bacanya nih gimana. Pokoknya tulisannya SPLAN, splan, CHI, CHNI, splanchisomai, ya, ZOMAI. Ini menunjukkan tingkat belas kasihan yang paling mendalam. Dan tidak ada kata di dalam bahasa Yunani yang menggambarkan kedalaman emosi yang bisa dirasakan Yesus kecuali kata ini. Jadi ada satu deep compassion, ada satu kebelas kasihan yang sangat-sangat dalam. Ya, Yesus sangat merasakan duka cita perempuan itu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 14. Kemudian dia mendekati peti mati itu dan menyentuhnya. Ketika orang-orang yang mengusung jenazah terhenti, Yesus berkata kepada mayat itu, anak muda, aku katakan kepadamu, bangkitlah dan hiduplah. Saudara lihat, anak muda, bangkitlah dan hiduplah. Segera pemuda itu bergerak, duduk, dan berbicara kepada orang-orang di dekatnya. Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya dalam keadaan hidup. Saya kasih coba lihat ya. Jadi perjumpaan antara kematian difrontalkan dengan kehidupan, maka kehidupan akan menjadi juaranya. Amin. Saudara, saya kasih sekali lagi, saya mau bilang, apapun yang Anda alami sekarang, apapun, segera jumpa Yesus. Saudara, bagi dia tidak ada yang mustahil, karena apapun yang jadi masalah buat Anda, Tuhan akan buat Anda. Maksudnya Tuhan akan menjawab solusinya, karena what matters to you is matters to Him. Sudah banyak kesaksian yang kemarin terjadi dari When Heaven Invades. Terus-menerus kalau Anda lihat itu ada beberapa kesaksian yang kadang diupload karena ada kesaksian yang baru lagi, dan baru lagi. Setuju saya. Apapun keadaan kita, kejar, saudara. Ya, kita lihat mujizat wanita pendarahan 12 tahun, itu juga sama. Dia punya masalah 12 tahun pendarahan. Ini pasti lemasnya bukan main. Tapi itu juga menjadi masalah buat dia. Karena ketika dia percaya pada kebenaran, dia pegang jubah-jubahnya ujungnya, dia sembuh. Karena Alkitab menulis dia terus-menerus di dalam pikirannya, dia bilang, kalau seandainya aku bisa menjamah ujung jubah-jubahnya, aku sembuh. Kalau aku bisa menjamah ujung jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Kalau aku bisa menjamah ujung jubah-jubahnya. Saudara, mungkin buat Anda dan saya, kita orang normal akan bilang, apa sih repotnya menjamah ujung jubahnya Yesus? Saudara, Anda harus tahu bahwa Yesus itu kalau di jalanan, saudara, itu dikerumunin orang banyak, saudara. Dia punya keyakinan si wanita ini untuk menjamah ujung jubahnya. Caranya gimana? Dia harus berusaha menyela-nyela, saudara. Ya, bahasa Jermannya itu blusuk-blusuk, saudara. Ya kan. Ya, bahasa Jermannya itu blusuk-blusuk, saudara. Jadi ngerangsek sana, ngerangsek sini. Ya, mungkin murid-murid juga yang jagain Yesus juga bingung, saudara. Ya, itu para
asyir para panitia waktu itu acara When Heaven Intrudes, kalau para pembicara dikerumunin sama jemaat, mereka harus ngawal, itu juga cukup pusing tuh. Ya, saya rasa Raguel segala dan kawan-kawan ngalamin itu. Ya kan, karena pasti kesenggol sana, kesenggol sini. Nah, saudara, ini dikasih Tuhan. Jadi wanita ini 12 tahun pendarahan. Pasti lemah, saudara, kondisi tubuhnya. Lemes banget. Tapi dia cuman ada di dalam pikirannya cuman satu hal. Kalau aku bisa menjamah ujung jubah-jubah, aku pasti sembuh. Dengan sisa-sisa kekuatannya, saudara, dia berusaha dan akhirnya benar. Dia jamah, saudara, langsung ada kesembuhan mengalir. Ingat, pencuri ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu ngasih penyakit-penyakit. Langsung kehidupan, saudara, dialirkan dengan kuasa yang sempurna. Sampai Yesus bilang, siapa yang ingin jamah aku? Ya, murid-muridnya bilang, loh Tuhan, semuanya ini jamah kamu, saudara. Tuhan, semua lagi untel-untelan, semua lagi berdesak-desakan. Enggak, ini ada satu yang menarik kuasaku. Nah, yang terjadi apa? Kesembuhan dialami. Padahal kalau semua orang berkerumun itu punya harapan, punya kebenaran yang sama. Kebenaran bahwa kalau aku bisa menjamah ujung jubahnya, saudara bayangin, mereka pasti disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, hari ini saya mau bilang, what matters to you, itu matters to him. Ibu Maria dalam satu pesta di Kana bersama para murid Yesus dan Yesus sendiri, ibunya bilang mereka nggak bisa nanggung. Yesus bilang, mau apakah ibu? Waktuku belum tiba. Tapi apakah Ibu Maria ngambek? Apakah Ibu Maria terus ngomel? Ya, apakah Ibu Maria terus malah tinggalkan pergi? Enggak, dia tetap bilang sama pelayan, kalau Yesus itu bicara padamu, ikuti aja. Waktuku belum tiba, Ibu, tapi Maria percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria percaya di alam kekekalan tidak ada unsur waktu. Sudah setuju sama saya? Halo? Amin. Ya, di alam kekekalan tidak ada unsur waktu. Ya, nah itu nekat katanya Raquel. Saudara, saya mau bilang, ya, ketika Anda membutuhkan sesuatu, jangan sungkan, saudara, samperin dia. Mungkin kita bilang, Tuhan, aku udah lama meninggalkanmu. Saya bilang malam ini, pulang. Amin. Pulang. Pak, kalau saya pulang nanti saya digebuk. Saya malah terkapar. Bisa 1 tahun nggak ngapa-ngapain. No, saudara, that is not your God. Saudara, anak bungsu yang pulang, itu bukan langsung digebuki dan terus dilatih lagi, saudara. Bukan dimasukin ke ya tempat pelatihan disiplin, saudara. Bukan. Tapi dipeluk. Tapi dipulihkan. Ya, baunya pasti bukan bau parfum. Kenapa? Karena anak itu tidak kerja di pabrik parfum, saudara. Ya, anak itu kerjanya apa? Ngurusin ya kaki 4 yang pendek. Ya kan? Ini banyak di sini yang pasti doyan dengan 4 kaki 4 pendek ini. Ya kan? Anak itu ngurusinya itu, saudara, si bungsu ini. Tapi Tuhan peluk. Tuhan kasih jubah. Tuhan kasih sandal, dipulihkan. Ya, semuanya dipulihkan, saudara. Kenapa? Karena lagu yang Anda nyanyikan tadi, tiada terukur betapa panjang, lebar, dan dalamnya kasih. Amin. Saudara, makanya nggak salah, saudara. Nggak salah apa, Pak. Ya kan? Karena perjumpaan dengan kemuliaannya akan membangkitkan. Membangkitkan kematian, membangkitkan dari semua kematian usaha Anda.
membangkitkan dari kematian semangat Anda, membangkitkan dari semua kematian potensi Anda. Ini akan memberikan hidup. Anda mungkin nggak bisa, Pak, yang dulu sudah nggak jalan, nggak jalan lagi. Saya mau bilang, saudara, ketika Tuhan turun atas Anda, dalam arti Anda percaya sama Dia, apapun, Dia akan sanggup pulihkan itu. Makanya, saudara, ya, ada seorang yang namanya Daud itu punya hobi, saudara. Hobinya tuh ini, kita lihat ayatnya sekarang. Ya, Daud ini memang orang spesial, saudara. Ya, dia punya hobi nih, saudara. Ya, Mazmur 27 ayat 4 dan Mazmur 84 ayat 10. Kita akan lihat sekarang ayatnya, saudara, ya. Ya kan, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal sudah aku minta kepada Tuhan, bahwa yang paling aku inginkan adalah tinggal di rumah Tuhan sepanjang hari kehidupanku. Lihat, saudara. Yang Daud ingin itu adalah tinggal di rumah Tuhan sepanjang hari hidupku. Untuk memandang keindahan Tuhan, untuk memandang, to facing your glory, to gaze your glory, untuk melihat keindahanmu, your beauty, dan mencarinya di dalam baitnya. Lihat, saudara, Daud itu tahu betul, ya. Mazmur 23 dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan lagi. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak perlu apa-apa lagi. Tapi di sini dia bilang, aku minta satu ini aja, ya, untuk tinggal di rumah Tuhan, forward, berjumpa dengan Dia selalu. Amin. Ya. Mazmur 84 ayat 10. Kita lihat. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku lebih memilih menjadi penjaga pintu di rumah Allahku daripada tinggal di tenda-tenda kefasikan. Saudara lihat baik-baik. Daud tahu betul. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Lebih baik terus ketemu Engkau, Tuhan, daripada di tempat lain 1000 hari. Ya. Walaupun mungkin di tempat lain itu menyenangkan secara daging. Tapi Daud memilih untuk 1 hari di pelataran. Makanya Bapak Ibu saya kasih, ketika dia terpeleset jatuh karena dia sudah jadi raja, ya, dan dia mengaku dan dia bertobat, dia minta satu aja, saudara. Dia bukan jangan sampai aku jadi kere atau jadi miskin, enggak. Dia tidak minta supaya tahtanya tetap bertahan juga, enggak. Dia cuma minta satu aja. Jangan ambil rohmu daripadaku. Why? Kenapa, saudara? Karena dia tahu kalau dia masih punya rohnya itu, dia akan dituntun dan dia akan mengalami kekekalan demi kekekalan. Amin. Yohanes 3 ayat 5 dan 6 bilang apa? Jika orang tidak lahir baru, lahir dalam dari air dan roh, maka tidak bisa masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih, saya mau ingetin, Anda dan saya harus lahir baru. Harus ada di dalam roh ini. Supaya apa? Supaya Anda bisa menikmati semua janji Tuhan. Karena di dalam alam dunia, ya, di dalam alam dunia itu Anda tidak bisa menikmati ini semua. Anda harus masuk di alam kekekalan, alam kerajaan Allah. Nah, saudara saya kasih, mari kita akan tenggelam di dalam kasih Tuhan. Kita akan ada soaking sebentar. Ya, buka hatimu. Anda ikut nyanyi boleh, tapi Anda fokus. Jangan dikosongin pikiran Anda, ya. Soaking itu Anda pikirannya harus dipenuhi akan kasihnya. Saya percaya beberapa dari Anda pasti akan mengalami Tuhan. Mengalami berjumpa Tuhan, entah dalam penglihatan, entah dalam perasaan, entah dalam tiba-tiba ada angin segar yang berembus di sekitarmu. Ya, kalau sampai ada angin segar segala, terus jangan pikirannya, waduh, ada penampakan, saudara. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya kan? Jangan kebanyakan nonton horor makanya, saudara. Ya, jadi
Kalau sampai nanti Anda ngalami, tolong dicatat baik-baik. Ya, kalau malam nanti malah Tuhan menjumpai Anda lewat mimpi, juga catat baik-baik. Ya, di tim kita Reva itu ada satu spesialisnya translate dream, ya, menafsir mimpi. Ada Ibu Lucia di sini, nanti Anda bisa tanya sama dia. Ya, dia bidangnya saudara memang. Nah, jadi saya akan berdoa supaya setiap Anda bisa mengalami encounter with His glory. Nah, tolong kalau Anda itu bisa nanti cek kesaksian atau kalau enggak, tolong WA kepada admin kita 081 299 299 280. We need your testimony. Ya. Kenapa? Karena testimoni itu akan ada satu kesaksian, yaitu roh nubuat. Itu akan dia lakukan lagi dan Anda lakukan lagi. Anda catat baik-baik, karena ketika Anda ngadep Tuhan, Anda akan gazing His beauty. Anda akan melihat segala all of His goodness. Silakan Nenek. Buka hatimu ya saudara. Buka hatimu. On a mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you've called us to boldly see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and your grace, your power and grace. Yes, I will make it to the end if I can just see your face. David knew there was something more than the ark of your presence. In a manger, Messiah was born among kings and peasants. And all of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you've called me to boldly see your face. Oh, show us your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs, that I might stand in this holy
to the end. If I can just see your face, oh, show us your face. Oh, show me your face, Lord. Oh, you're only one. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place and show me your face, Lord. Oh, your power and your grace. I will make it to the end if I can just see your face. I know I will make it to the end if I can just see your face. I know that I will make it to the end if I can just see your face. Ya Tuhan, terima kasih. Aku akan terus belajar untuk melihat wajah-Mu Tuhan. Terus dekat dan lekat padamu. Makasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saya nggak tahu, karena ini yang buka kamera kan nggak banyak. Siapa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Halo? Ya, saya percaya kita semua mengalami, amin. Saya tadi melihat, sebelum saya ambil alih untuk berbicara dengan Anda tadi berdoa, saya lihat banyak sekali yang sedang dipeluk Tuhan. Jadi Tuhan itu seolah-olah meluk kita rame-rame, saudara. Tangannya terbuka lebar, dan tangannya terus memeluk kita semuanya. Ya, dia sangat senang ketika Anda kumpul sama dia. Amin. Dia sangat bersuka cita ketika Anda mendekat sama dia. Ya. Saya melihat, saudara, bagaimana kemuliaan Tuhan itu merangkul setiap Anda dan saya. Amin. Dan saya terlalu percaya, kalau dia merangkul kita, bayangin, saudara, yang menjamah ujung jubahnya aja sembuh, saudara. Apalagi yang dirangkul. Halo? Is that make sense? Ya. Saya kasih, please. Ayo. Peluk dia. Amin. Peluk dia, saudara. Peluk dia benar-benar. Saya akan lanjut, saudara. Kita akan memasuki prosesi untuk perjamuan kudus. Tapi selama saya mau ajak Anda lihat dulu Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Di dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Berarti, saudara, tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkan terang. Tidak akan ada kegelapan yang bisa menang atas terang itu. Tidak akan ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang. Karena terang itu pasti akan mengalahkan kegelapan. Saya masuk ke Yohanes 6 ayat 50. Ayat ini berkata, tapi yang berdiri di hadapan kalian adalah roti sejati yang keluar dari surga. Dan ketika kalian makan, ya, roti ini kalian tidak akan pernah mati. 51, aku sendirilah roti kehidupan yang telah datang kepadamu dari surga. Makanlah roti ini, dan kalian akan hidup selamanya.
Roti kehidupan yang kuberikan kepadamu adalah tubuhku, yang akan kupersembahkan sebagai korban agar semua dapat hidup. Jadi Yesus mengorbankan dirinya supaya semua dapat hidup. Ayat 53. Yesus menjawab mereka dengan kebenaran kekal ini. Kecuali kalian makan tubuh manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan memiliki kehidupan kekal. Saya ulangi. Kecuali kalian makan tubuh manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan memiliki kehidupan kekal. 54. Kehidupan kekal datang bagi orang yang makan tubuhku dan minum darahku. Dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Aku akan bangkitkan pada hari terakhir. 55. Karena tubuhku adalah makanan sejati bagi rohmu, dan darahku adalah minuman sejati. Lihat saudara, untuk roh kita supaya hidup terus perlu makanan, yaitu apa? Tubuhnya dia. Dan darahnya adalah minuman sejati. 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, lihat, kita menerima hidup kekal karena itu janji Tuhan, supaya kita bisa mengalami dan menikmati setiap janji Tuhan yang ada di dalam dimensi kekekalan itu. Untuk itulah, saudara, kita harus melekat terus sama dia. Amin. Siapkan, saudara, perjamuan buat Anda dan saya masing-masing. Ya, kita akan segera masuk ke dalam perjamuan kudus. Amin, saudara. Mari, ya, siapkan semuanya. Ya, saya ajak Anda lihat kebenaran di dalam 1 Korintus 11. Ya, firman Tuhan berkata, mari kita angkat tubuh Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata di sini apa? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So ini kasih Tuhan, inilah tubuh Tuhan, tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Amin. Tuhan, kami percaya ketika kami makan tubuh-Mu Tuhan, maka kami akan menyatu dengan Engkau. Dan tidak ada sakit penyakit yang boleh bertahan. Karena oleh bilur-Mu kami sembuh. Ketika kami menyatu dengan Engkau, tidak ada lagi kegagalan yang akan boleh bertahan. Tidak ada lagi kekacauan yang boleh bertahan. Tidak ada lagi kehancuran yang boleh bertahan. Karena yang terjadi adalah semua yang namanya damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Mari di dalam nama Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menikmati darah-Mu Tuhan, meminum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan berkata, demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan, ketika kita minum darah Kristus, maka darah kita akan sama menyatu dengan darah Kristus. Dan yang terjadi adalah apa? DNA Kristus akan masuk ke dalam darah kita. Makanya semua kesembuhan akan terjadi. Kita menjadi satu keluarga.
di dalam Kristus. Mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat setiap janji dan kebenaran ini. Kami percaya Tuhan, semua yang ada di dalam firman-Mu, ini akan kami nikmati. Makasih buat semua Tuhan, buat anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada setiap kami di tempat ini Tuhan. Hal yang baru sedang Kau bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Atas semua kami Tuhan. Buat para pahlawan-Mu yang lain Tuhan, kami percaya Engkau akan berbicara masing-masing. Engkau akan berbicara masing-masing. Supaya mereka merasakan dan mengalami kasih-Mu itu tiada batasnya. Haleluya. Amin dan amin.